soal pribadi. Apa lo tahu mafia narkoba keluar masuk jadi bandar di penjara, terhukum mati tapi bisa ditunda. Ada yang tahu mafia peradilan, tangan kanan hukum di kiri pidana, dikasih uang habis perkara. Apa benar ada mafia pemilu, entah gaptek apa manipulasi data, oh jual beli suara rakyat. Pemilu itu mengalami kegagalan. Ini terlihat dari kata-kata mengulang kegagalan. Berarti pemilu-pemilu yang lalu itu terjadi kegagalan. Diskusi dialogika yang kedua ini kita akan membawakan tema yaitu ini, mau silakan dilihat sendiri. Pemilu 2014, janji perubahan. Mulai dari biaya proses pemilu yang cukup besar, kemudian si calon harus berhutang A, B, C, D sehingga ketika janji harus mengembalikan lagi itu dan sebagainya. Ketika pemilu seperti katanya politisi Golkar itu yang dengan real persen saja 3 triliun dia untuk dia mencalonkan 3 triliun. Bayangkan, benarkah 3 triliun? Dikatakan gagal, saya mengatakan tidak sepenuhnya gagal. Kalau dikatakan berhasil, saya juga tidak mengatakan sepenuhnya berhasil. Sekali lagi ini masih pada proses perbaikan Mas ya. Sekali lagi sistemnya tidak salah, cuma orang-orang di dalamnya, oknum-oknumnya yang tetap melakukan itu. Dalam hal ini untuk pemilu baru 2009 itu sudah mungkin ada kemajuan satu langkah dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika sistem itu salah, ketika Anda masuk ke sana dan Anda tahu kesalahannya, berarti itulah tugas Anda untuk merubah sistem yang salah. Pantas dicontoh ya, seperti Rasulullah dan para sahabat dan tabiin ulama setelah pemimpin Islam yang memang sudah kita tahu kredibilitasnya. Perubahan itu sebenarnya adalah manusia. Kalau saya kira sistem demokrasi sah-sah saja. Kalau kita hanya melihat dari perspektif perut dan juga uang, nggak akan selesai urusan. Sedikit mengkritisi hasil Kongres Mahasiswa Islam bahwa yang mengatakan menolak sosialisme dan komunisme. Intinya, kalau ada diskusi lagi sukses sama komunisme, saya akan hadir tepat waktu ya. Sedikit komentar dari terkait masalah hukum Islam ya. Kalau kita menerapkan hukum Islam di Indonesia, tentu juga ideologinya juga harus Islam kan seperti itu. Tapi juga sebelum menerapkan itu juga ada catatan yang bisa kita perhatikan dulu kondisi bangsa Indonesia yang multi agama. Itu sudah merupakan wujud dari negara multi-pilot. Dari data sentralis Indonesia juga kami ingin memberikan suatu solusi, Mas. Memberikan suatu solusi bahwa kita dapat menampung sistem kekriminalan, komunisme, sosialisme, nasionalisme dan sebagainya melalui sebuah sistem federalis, sebuah sistem negara bagian, di mana setiap provinsi memiliki wewenang untuk menentukan siapapun ideologinya, tapi dalam satu lingkungan. Indonesia tidak hanya membutuhkan presiden yang berkuasa, tapi masyarakat yang bersikap seperti raja, bijaksana dan berwibawa, cerdas.
Terima kasih. Kita itu jas merah, jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. MPR belum dicampur dengan salam nasional kita. Merdeka! Kalau saya tadi bilang bahwa kampus adalah miniatur negara, maka kita amati saja proses perpolitikan di situ, kemudian proses pengelolaan kelembagaannya, administrasinya, kepeduliannya, kepekaannya, pembelajarannya kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Karena itu adalah cerminan bangsa. Bukan tidak salah. Salah satunya ya untuk mengubahnya itu salah satunya pilih partai Islam. Berarti strateginya kita harus pilih partai Islam. Menurut hukum. 3 resolusi untuk mahasiswa dan Indonesia. Jadi sikap politik pembahasan yang pertama adalah tinggalkan semua ide-ide batil, ide-ide kufur, baik berbentuk kapitalis demokrasi ataupun berbentuk sosialis komunis, dan mengusung Islam sebagai solusi alternatif. Yang kedua, mari kita ganti rezim penjaga gawang atau penjaga sistem-sistem kufur tadi dengan rezim atau orang-orang yang siap memperjuangkan Islam. Yang ketiga, mari mengembalikan peran mahasiswa sebagai agen sosial dan agen kontrol untuk negeri ini dengan membawa mainstream, yaitu Islam atau ideologi Islam sebagai solusi yang mendasar, yang dimana di situ memancar peraturan tentang baik ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Sidang itu apa? Ketika Allah itu justru semakin murka dengan negara kita. Karena apa? Mungkin semakin kaya, semakin sejahtera. Ya, mungkin semakin sejahtera, tapi semakin membangkang terhadap Bagaimana kalau kita buat nanti diskusi temanya perbandingan antara khilafah dengan sosialis dan komunis. Lebih seru sebenarnya.
bersatu bergerak tegakkan ideologi Islam. Terima kasih.